Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan alladzi anzalal Qur'an wa 'allamal bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidi wuldi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi dzabil ilmi wal irfan. Amma ba'du faqad qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amarakum bis salati. Kata Nabi Zakaria, dan Allah perintahkan kamu mengerjakan sholat. Wa inna allaha yansubu wajhahu liwajhin indahu ma lam yaltafit. Maka bahwasanya Allah itu menegakkan wajahnya ke wajah orang yang liwajhi abdihi, ke wajah seorang hambanya malam yaltafit, selama orang yang sholat itu tidak nengok-nengok. Fa idza shallaitum fala taltafitu. Maka apabila kamu sholat, maka janganlah tengok sana tengok sini. Wa amarakum bis-siyami. Dan Allah perintahkan kamu dengan melaksanakan ibadah puasa. Fa inna masala zalika kamasali rajulin ma'ahu surratun min miskin fi isabatin kulluhum yajidu rihal miski. Maka bahwasanya perumpamaan itu, perumpamaan ibadah puasa sama seperti perumpamaan seorang laki bersama orang laki itu ada setumpuk dari minyak misik fi isobatin, di tengah-tengah golongan orang banyak. Kulluhum, semua orang banyak itu yajidu, merasakan rihal miski, aroma minyak misik. Puasa. Wa inna khulufa pamissaimi at-tiyabu 'indallahi min rihil miski. Maka bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di hadapan Allah dibanding wanginya minyak misik. Wa amarakum bis sadaqati. Dan Allah perintah kamu dengan banyak bersedekah. Fa inna masala zalika kamasali rajulin asarahul adu fashaddu yadaihi ila unuqihi. Maka bahwasanya perumpamaan itu, perumpamaan sedekah, sama seperti perumpamaan seorang laki yang menawannya, memenjarakannya itu orang laki oleh musuh. Maka mereka musuh mengikat kedua tangannya itu sampai ke tengkoknya. Wa qaddamuhu, dan mereka musuh itu mengajukan orang yang dia tawan, liyadribu unuqahu, supaya mereka bisa memenggal lehernya. Kayak orang lehernya mau dipenggal. Wa qala lahum, dan ini orang yang mau dipenggal berbicara kepada orang yang mau menggal. Halakum an aqtadiyan nafsi minkum. Apakah ada bagi kamu bahwa aku mau mengikuti diriku, hatiku daripada kamu. Faja'ala yaqtadi nafsahu minhum bil qalili wal kasiri hatta faqan nafsahu. Maka masuklah itu orang mengikuti kata hatinya dari mereka dengan sedekah sedikit
dan banyak sampai dia membebaskan dirinya. Sedekah. Ya kalau lagi ada banyak ya banyak. Kalau dikit ya dikit. Yang penting mah jangan ngerasain kagak sedekah. Kan enak sedekah mah. Enggak dibatasin alaikum bis sadaqah. Kaum muslimin seringin tuh sedekah biarpun enggak banyak juga. Fa innahu hisnu hasinin. Maka bahwasanya sedekah itu membentengin harta, mentengin harta kita. Nggak gampang dicolongin orang mulu, nggak gampang habis sedekah. Mana qasa malun min shadaqatin. Berapa banyak pun orang sedekah hartanya nggak bakalan kurang-kurang, makin nambah. Wa amarakum bidzikrillahi katsiran, dan Allah perintahkan kamu dengan zikir kepada Allah, zikir yang banyak. Wa qala lahum, dan orang ini berkata, wa inna masala dzalika kamasali rajulin talabahul adu sira'an fi asarihi. Maka bahwasanya perumpamaan ini zikir sama seperti perumpamaan seorang laki yang dicari dia oleh musuh. Sira'an, hal keadaannya buru-buru, cepat. Bi asarihi, di dalam bekasnya. Fa'ata hisnan hasinan, maka orang ini mendatangi benteng yang kuat. Fatahassana fihi, maka dia membuat bentengan di dalam itu. Zikir. Kenapa zikir itu kayak bentengan yang kuat? Wa innal abda ahsana ma yakunu minasyaitani idza kana fi dzikrillah. Karena bahwasanya hamba Allah itu dia sekuat-kuat barang yang ada daripada setan selama dia berada di dalam zikir. Selama dia lagi zikir, setan enggak mau dekat, katanya. Ruwiya anna syaitana idza sami'a dzikra haraba. Diriwayatkan bahwasanya setan kalau dengar zikir dia kabur. Enggak mau dengar setan. Qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana amurukum bi khamsin, dan aku perintah kamu dengan 5 perintah. Allahu amaroni bihinna, Allah memerintahkan aku dengan 5 ini, kata Nabi. 1, al jama'atu, lazimkan berjamaah, jangan terbelah-belah. Biar banyak, kalau terbelah-belah mah ya jadi enggak kuat. Biar kagak banyak, tapi kalau nyatu, wah dahsyat. Kita nih partai Islam banyak mah banyak. Ya orang Islam banyak mah banyak, cuman partainya banyak. Kurang kuat. Coba kalau dilebur jadi satu, buat mantap. Ini punya partai, ini punya belah, jadinya dikit jadinya. Jadiin satu, PKS, PAN, P3, PKB, jadiin satu, baru kuat. Jamaah, al jamaah rahmah. Jamaah itu bawa rahmat, bawa kekuatan. Wasam'u wa ta'atu, dan harus mendengar sama pemimpin. Kalau pemimpin ngomong dengerin. Wa ta'atu, dan nurut apa yang disuruh sama pemimpin lakukan.
Wal hijratu, dan ketiga harus hijrah. Kalau udah nggak beres, jangan di situ aja, pergi hijrah mana kek. Wal jihadu fisabilillah, dan yang kelima adalah jihad fisabilillah. 5. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyun mujadda'ul anfi maqtu'ul atraf gitu. Biarpun pemimpin ente seorang budak hamba sahaya, orang Habasyi, orang hitam, udah gitu hidungnya juga pesek, ujung-ujung tangannya pada buntung, karena dia resmi ngikut aja apa yang dia suruh lakukan. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Iya, cuman giliran apa? Giliran wa ulil amri, ati'unya kagak diulang. Tidak. Giliran ati'ullah, ati'unya di bawah. Giliran wa ati'ur rasul, ati'ullah juga di bawah. Giliran ulil amri enggak pakai ati'u. Jadi ya beda. Nurut sama Allah, nurut sama Rasulullah beda dengan kita nurut kepada pemimpin. Ya. Ada, kalau pemimpin ada lebahnya. Kapan kita harus dengar dan nurut, kapan kita harus enggak nurut, ada lebahnya. Fa innahu man kharaja minal jama'ati qida shibrin faqad khala arribqatal islami min unuqih. Maka bahwasanya siapa orang yang keluar dari jamaah sejengkal aja, seukuran sejengkal, maka dia sungguh mencabut kekuatan Islam itu dari tengkoknya. Keluar dari jamaah ahlul hilli wal aqdi. Keluar. Ahlul hilli wal aqdi itu apa namanya, DPR, kalau kita di DPR. Illa ayyuraji'a, kecuali bahwa dia nanti mau kembali lagi, ya insyaallah dia tidak kena sanksi. Wa man da'a bidakwal jahiliyati bahwa jisiyu jahannam. Siapa orang yang berdoa dengan doa orang jahiliyah, maka sungguh dia itu orang merangkak ke neraka jahanam, berangkang ke neraka jahanam. Qalu ya Rasulullah wa in shoma wa shalah. Ya Rasul, biarpun orang itu puasanya rajin, salatnya rajin, tetap dia berangkang ke neraka jahanam. Faqala, maka Nabi menjawab, wa in shalla wa shoma. Biarpun orang itu salatnya rajin, puasanya rajin, tapi kalau berdoa dengan jahiliyah ya sama. Itu hadisnya memang lumayan serius hadisnya itu. La tattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law dakhalu jukhra dabbin la dakhaltumuh. Ente nanti kaum muslimin akan mengikuti gaya cara mereka. Nanti tuh kata Nabi. Mulanya mengikutinya sejengkal. Kemudian lama-lama enak, sedepak. Puncaknya
Kalau toh mereka masuk ke lubang biawak, insya Allah kau akan ikut juga ke sana. Itu mereka. Kalau kitanya larut. Wa za'ama annahu muslimun, dan dia masih mengklaim bahwa dia masih muslim, padahal mah ya fad'ul muslimina bi asma'ihim, maka panggil orang Islam itu pakai nama mereka. Ala ma sammahumullahu azza wa jalla al-muslimina al-mu'minina, di atas barang yang menamai mereka Allah azza wa jalla namanya muslim, namanya mukmin. Ibadallah, ya ibadallah, hamba Allah. Jadi Allah aja namain kita orang muslim, masa kelakuan kita kagak muslim begitu? Iya. Begitu maksudnya pesannya itu. Allah aja manggil kita, namain kita pakai nama-nama muslim. Kitanya yang kita kerjain kok kerjaan orang non muslim mulu. Jadi ngerinya nanti lama-lama kerjaan nama-namanya nanti kagak cocok, jadinya nggak matching. Hada hadisun hasanun wasyahidu fihi fi hadhil ayati qauluhu, dan bermula yang menjadi syahid dari hadis itu di dalam ini ayat adalah firman-Nya Allah Ta'ala, wa innallaha khalaqakum, bahwasanya Allah yang menciptakan ente, wa razaqakum, dan Allah yang ngasih rezeki ente, fa'buduhu, maka sembahlah Allah yang ngasih rezeki. Kalau nyembah wala tusyriku bihi syai'a, dan kalau ibadah kepada Allah ya udah ibadah aja, jangan musyrikkan Allah sama apapun. Jadi kalau melihat hadis ini, yang namanya orang musyrik ya emang dia ibadah juga gitu. Musyrik mah musyrik, ibadah mah ibadah, tapi musyrik gitu coba. Kalau orang kafir mah ya jangan tanya dah, orang kafir mah. Wa hadhil ayatu dalatun ala tauhidihi ta'ala bil ibadati wahdahu la syarikalah. Dan bermula ini ayat menunjukkan kepada kita di atas keesaannya Allah Ta'ala dengan disembah. Kalau dia nyembah Allah jangan nyembah yang lain. Sendiri, tidak ada sekutu sama sekali bagi Allah. Wa qad istadalla bihi katsirun minal mufassirina, dan sungguh menjadikan dalil dengan hadis ini oleh kebanyakan dari ulama tafsir. Ar-Razi wa ghairihi, seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi dan yang lainnya. Dalil apa? Ala wujudi sani'i ta'ala, di atas adanya Allah yang menciptakan. Kan ada itu jamaah aliran tuh begini, dia kata alam ini mah nggak ada yang bikin, emang jadi sendiri dari dulu begitu. Tuh ada itu orang pemahamannya begitu, nggak ada yang bikin. Emang alam ini waktunya ada, ya ada. Nanti kalau udah waktunya habis, ya habis. Padahal tadi di atas wa innallaha khalaqakum, Allah yang menciptakan. Kalau khalaqo kan Allah bikin apa-apa nggak pakai bantuan siapa-siapa, sendiri.
wa hiya dalatun ala dzalika bi tariqil aula, dan itu ayat tadi menunjukkan di atas yang demikian dengan cara yang lebih utama lagi, namanya mafhum aula namanya. Fa inna man ta'ammala hadhil mawjudatis sufliyata wal ulwiyata, maka bahwasanya orang yang mau merenungkan ini hal-hal yang maujud, baik alamnya alam sufli maupun alamnya alam ulwi, waqtilafa ashkaliha wa alwaniha, dan berbeda-beda bentuknya dan warnanya tuh di alam ini, watibaiha, dan karakternya juga ciptaan Allah lain-lain, wa manafi'iha, dan kemanfaatannya juga beda, wa wada'aha wa wad'iha fi mawadi'in nafi biha muhkamatun, dan meletakkannya ciptaan Allah di tempatnya yang memberi manfaat dengan dia itu namanya muhkimatun, yang apa namanya, yang kokoh. Itu ala qudrati khaliqiha, di atas kuasa Allah yang menciptakan alam ini, wa hikmatihi, dan Allah menciptakan alam ini pasti ada hikmahnya, wa ilmihi, dan apa namanya, Allah menciptakan alam ini karena Allah maha tahu, wa itqanihi, dan Allah menciptakan alam ini karena tekunnya, kuatnya, wa azimi sultanihi, dan Allah menciptakan alam ini karena Allah maha agung, dia punya kekuasaan. Kalau orang mana Baduy, kalau orang Baduy itu iman nama Allah enteng aja jemaah. Al-ba'rah tadullu alal ba'ir, kotoran onta ya pasti ada ontanya. Kalau ini ada alam pasti ada yang bikin gitu. Kalau Baduy begitu jemaah, nggak pakai beguru. Kalau giliran iman, ini aja jalan ini, nggak pakai beguru. Ada lagi satu lagi, asarul qadam yadullu alal masir, bekas telapak kaki orang pasti tadi ada orang jalan. Masa iya sih ada bekas telapak kakinya nggak ada orangnya? Masa iya sih ada alam tapi nggak ada yang bikin? Kagak mungkin dong gitu. Itu orang-orang Baduy. Kama qala ba'dul a'rabi, sebagaimana mengatakannya sebagian orang-orang Arab Badui itu. Wa qad su'ila, dan orang Badui itu pernah ditanya sama orang, mad dalilu ala wujudir Rabbi ta'ala, Tuhan, apa dalilnya kalau Allah itu ada? Apa dalilnya? Badui ditanya begitu. Faqala, maka Badui menjawab, ya subhanallah, innal ba'ra la yadullu alal ba'ir, wa inna asaral aqdami la tadullu alal masir. Gitu. Subhanallah, kata kita kalau bahasa kitanya tuh, ini Arab Badui ini, kalau bahasa kampung kitanya, yang begitu ente tanya. Yang begitu ente tanya, subhanallah, masa yang begitu maka ditanya kagak pantes ente. Nanyain dalilnya Allah ada mana? Waduh, Badui jengkel. Udah kata Badui itu barusan begitu, bahwasanya kotoran onta ya pasti ada ontanya, ada bairnya. Bahwasanya bekas telapak kaki menunjukkan di atas ada orang yang jalan tadi. Kalau Badui mah nggak pakai guru, ya mah, pakai guru. Ini aja kecemerlangan otaknya aja pakai. Jadi udah. Fasama uzati abrajin wa ardun zatu fijajin
wa biharun zatu amwajin, dan ada langit yang mempunyai buruj, dan ada bumi yang mempunyai pijakan, dan ada lautan yang mempunyai gelombang ombak. Ala yadullu dzalika ala wujudil latifil khabir, bukankah itu menunjukkan di atas adanya Allah yang maha latif, yang maha mengetahui, kata Badui itu. Akhirnya orang malah ditanya. Hah? Dia ditanya, dia jawab. Begitu Jarapin jawab, orang dia tanya. Badui itu. Emang kalau laut kayak begitu lebar, punya ombak, siapa emang yang bikin? Kalau bukan Allah. Wa haqar Razi anil Imam Malikin, dan menghikayatkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dari Imam Malik, anna Rashidah, bahwasanya Khalifah Harun Ar-Rasyid, sa'alahu menanya, akan dia menanya kepada Imam Malik, anzalika, tentang yang demikian itu. Fastadalla lahu bi ikhtilafil lughati wal aswati wan naqamati, maka Harun Ar-Rasyid mengambil dalil baginya dengan berbeda-beda lughat bahasa, dan berbeda-beda suara, dan berbeda-beda nagom beda. Kita nih beda-beda suaranya, beda-beda bahasanya, dan beda-beda nagomnya. Nagom itu irama. Kayak orang ngaji Quran tuh pakai dinagomin, ada bayati, ada ros ala nawa, ada hijaz. Nagom. Iya, kayak dialek gitu. Wa an Abi Hanifah, dan ada riwayat dari Imam Abu Hanifah, anna ba'daz zanadiqati sa'aluhu an wujudil bari ta'ala, bahwa sebagian orang-orang kafir zindik menanya akan Imam Abu Hanifah tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Abu Hanifah juga pernah ditanya. Mau orang kafir zindik cuman yang nanyanya. Kalau di Imam Ghazali itu ya, man tafaqqaha bila tasawufin faqad tapassak, wa man tasawwafa bila tafaqquhin faqad tazandak. Siapa yang ngaji fikih mulu tapi kagak ngaji tasawuf, ujung-ujungnya dia jadi orang fasik. Tapi kalau kebalikannya, siapa yang tasawuf mulu enggak ngaji fikih, ujung-ujungnya dia jadi kafir zindik. Jadi enggak ada yang bagus. Jadi zanadikoh itu jamak daripada zindik zanadikoh, kafir. Faqala, maka Imam Abu Hanifah menjawab lahum, kepada mereka orang kafir jinik yang nanya, da'uni, tinggalkan aku, silakan, ente pulang aja dah, jangan nanya aku tentang itu, kata Abu Hanifah. Da'uni, fa inni mufakkirun fi amrin qad akhbartu anhu, maka bahwasanya aku ini sedang memikirkan di dalam satu perkara yang aku diberitahu daripadanya. Zakaruli, mereka menceritakan kepada aku, kata Imam Abu Hanifah, anna safinatan fil bahri muwaqqiratan fiha anwa'un minal matajiri, bahwasanya ada perahu di laut yang penuh, di dalamnya perahu itu bermacam-macam barang dagangan. Walaysa fiha ahadun yahrusuha, dan tidak ada dengan itu barang-barang dagang seorang pun yang menjagainya, enggak ada. Wala yasukuha, dan tidak ada yang mengumpulkan itu barang. Wahia ma'adzalika, dan dia itu
perahu bersama yang demikian tadhabu tetap jalan, wataji'u dan dia tetap datang, watasiru binafsiha dan dia jalan dengan sendirinya, watahtarikul amwajal izama dan perahu itu membelah ombak yang besar, hatta tatakhallasu minha sehingga perahu itu terlepas daripadanya dari ganasnya lautan. Watasiru haitsu sya'at binafsiha min ghairi ayasuqaha ahadun dan itu perahu jalan kemana dia mau tuh perahu jalan sendiri tanpa ada yang menakodainya seorang pun. Faqalu maka mereka langsung nyeletuk, hada syai'un la yaquluhu aqilun. Kata mereka, Tuan Abu Hanifah ini sesuatu yang tidak pernah dikatakannya oleh orang yang normal akalnya. Abu Hanifah nih. Waihak, kata Abu Hanifah, waihak, kesian amat ente. Hadhil maujudatu bima fiha minal alamil uli wasufli. Ini semua yang ada di dalamnya baik alam ulwi dan alam sufli, wa mashtamalat alaihi minal asya'il muhkamati dan barang yang mencakup di atasnya dari perkara-perkara yang muhkamat, laisa fiha sani'un, tidak ada yang membikin, fabahatal qaumu maka kebingungan itu kaum yang pada dengerin, waraja'u ilal haqqi dan mereka akhirnya kembali dari yang batil kepada yang benar, wa aslamu ala yadaihi dan mereka semuanya masuk Islam di depan Imam Abu Hanifah, masuk Islam. Iya, neranginnya simple Bu Hanifah itu. Neranginnya simple tapi ngenain sama yang dengerin ngenain. Iya. Udah berbondong-bondong masuk Islam. Tadinya Mbak zindik semua. Kafir zindik semua tadinya. Begitu nanya sama Imam Abu Hanifah, kena kalimat rupanya kena. Jawabannya yang lagi cari ketemu. Pada masuk Islam. Pada masuk Islam banyak Mbak. Masuk Islam. Jadi Abu Hanifah mah emang dia kan orangnya rada apa ya? Rada bedos. Rada bedos. Ya. Kenapa kasih bedosin? Iya. Bedos tuh artinya enggak pakai tedeng aling-aling kalau ngomong. Masuk Islam banyak banget. Wa anis Syafi'i dan ada riwayat dari Imam Syafi'i annahu bahwasanya Imam Syafi'i su'ila dia ditanya an-nujudis sani'i tentang ada tidaknya yang menciptakan alam ini. Imam Syafi'i juga ngalamin sama ditanya. Faqala maka Imam Syafi'i menjawab, hadza waraqut tuti, ini pohon tut, daun tut di sana tuh. Ta'muhu wahidun, rasanya satu. Pohon tut rasanya satu doang. Kalau dipapak, ta'kuluhud dudu, memakan daun tut tadi oleh kutu ulat. Ulat makan pohon tut. Fayakhruju minhul ibraisimu, maka keluar dari ulat itu sutra. Sutra keluar dari ulat yang makan pohon tut itu keluar sutra, ibraisim. Sutra. Kan sutra dari ulatnya Mas. Ulat sutra namanya. Ya kepompong. Orang aja pada mau-maunya beli mahal banget. Padahal mah ulat sutra. La tabtakhir.
La ta'jab ala qimati zahab fa innahu ba'dul hajar. Jangan ente heran kalau harga emas itu mahal, jangan heran. Biasa aja, kenapa? Fa innahu ba'dul hajar, emas mah bagian dari batu sebetulnya mah. Sid ya? Iya Sid. Batu. Mengapa mahal itu? Kan batu. Lah emang orang nyari emas di mana sih? Orang nyari emas di mana emang? Di Kobakan sono. Di Parung. Digali, diapain tuh? Udah gali berkali-kali gali, diayak, diayak. Baru ya, segitu banyaknya galian yang jadi emas mah batu. La ta'jab ara rihil miski. Ente jangan heran juga kalau minyak misik wangi, jangan heran. Kenapa? Fa innahu ba'du damil Ghazali. Minyak misik yang wangi itu adalah darah kijang, darah manjang. Darah. Kan kalau kijang kutilan tuh kutilan. Dipencet kutilannya. Keluar tuh cairan, itu minyak misik. Darah. Tadi emas batu. Ini tadi apa? Ulat. Ulat ngeluarin apa? Sutra. Watak kuluhun nahlu, dan itu apa namanya, daun tut dimakan sama tawon. Fayakhruju minhul asalu, keluar madu dari tawon yang makan daun tut. Wa ta'kuluhu syatu wal baqaru wal an'amu, dan memakan daun tut tadi oleh kambing dan sapi dan hewan ternak yang lain. Fatalqihi ba'ran wa rasan, maka hewan-hewan tadi melemparkan kotoran dan kotoran. Iya, kotoran yang dikeluarin sama sapi jadi pupuk. Iya. Kotoran padahal mah jadi pupuk kalau orang nanam. Wa taquluhu ziba'u fayakhruju minhul misku, dan memakan daun tut tadi oleh kijang, maka keluar dari kijang-kijang itu minyak misik wangi banget padahal darah. Wa huwa syai'un wahidun, dan itu sesuatu yang satu padahal mah. Daun apa tadi? Daun tut satu doang. Karena yang makan beda-beda, maka yang keluar juga beda-beda. Dimakan sama manjangan, keluar minyak misik. Tupuk daun tut. Nah, kan pertanyaannya, siapa yang bisa bikin begitu? Profesor. Sid. Yang bisa bikin begitu profesor emang. Gitu. Itu tentang pertanyaan. Emang alam ini ada yang bikin? Ya. Yang lebih hebat lagi mah, anuan jamaah, kabang-kabang. Kenal nggak kabang-kabang? No, kabang-kabang. Kalau di rumah kita masih bilik pagar kan baik banget kabang-kabang dulu ya. Nah, kabang-kabang kan kotor kabang-kabang. Begitu tangan kita kena apa? Pisau, ditempelin kabang-kabang. Dapat 2 hari, baik aja. Siapa yang bikin begitu itu? Orang kena penyakit ini,
kolesterol tinggi yang darahnya hampir-hampir aja kagak ngalir gitu, kaki jalan sakit, dibawa ke kolam lintah, kakinya turunin ke kolam lintah, kan disedotin tuh sama lintah darahnya, ini keluarin sama lintah darahnya, dimakan. Besok jalannya kenceng banget besok. Gitu ya, Pak. Kalau ngobatin kolesterol jangan ke dokter, cari kolam lintah cari. Gitu ini kaki kita tuh gituin tuh, cemplungin. Jangan semuanya kaki doang, dikit cemplungin ke kolam lintah. Tadi gigitin dah. Bukan gigitin, disedot. Udah enteng kaki. Pertanyaannya, siapa yang gituin tuh? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Banyak sih kalau mau dicontohin mah banyak. Kalau jamaah ke Kuningan tuh ada ikan apa tuh namanya? Iya, tuh ikan tuh kayak begini nih. Kita anuin aja kaki kita begitu. Terus gigitin kaki kita. Kita keluar darah. Udah darah kotornya tuh keluar. Udah enteng. Jadi gitu Sid. Ya. Besok Sid. Kalau kaki pada sakit jangan dipakein obat. Cari aja kolam lintah. Wa anil imami Ahmad bin Hambalin annahu su'ila an zalika. Dan ada riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal bahwasanya Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya sama orang tentang itu. Faqala, maka Imam Ahmad bin Hambal menjawab, hahuna hisnu hasinin amlasu laisa lahu babun wala manpadun. Di sana itu ada bentengan yang kokoh. Bentengan kokoh udah gitu amlas, licin. Amlas tuh licin. Udah licin, laisa lahu babun, enggak punya pintu. Enggak ada pintunya. Wala manpadun, dan tidak ada lobangnya, enggak ada lobang anginnya. Mantap. Sin, ente kalau ditanya air kelapa, siapa yang masukin Sin? Kan air kelapa ada airnya ya, kadang-kadang manis airnya, siapa yang gulain? Terus airnya dari mana masuknya tuh air kelapa? Datang ada aja. Kan kelapa ada sambuk, ada batok, ada kelapanya. Tuh. Masa iya sih nggak ada yang bikin gitu? Kalau misro mah ya nggak aneh. Kalau misro mah penuh orang barat doang yang aneh. Kalau orang barat bener aja bingung, ini gula dari mana? Jangan ketahuan bikinnya. Coba kalau ini nih, kelapa. Jadi kalau mau nembelin imam mah nggak usah kemana-mana, nggak usah jauh-jauh. Kalau mantepin imam, gitu mah. Kalau imam pengen mantep,
beli aja kelapa satu, belah, ada airnya. Udah gitu air kelapa kalau diperes jadi apa? Santan. Masya Allah. Siapa yang bikin jadi santan itu ya? Zahiruhu, zahirnya itu kal fiddatil bayadai, seperti perak yang warnanya putih kalau luarnya. Wa batinuhu kadzahabil ibrizi, kalau dalamnya mah kayak warna emas yang kuning. Luarnya putih, dalamnya kuning. Fabainama huwa kadzalika, maka di waktu dia Imam Syafi'i, Imam Ahmad seperti itu, in in soda'a jidaruh, tiba-tiba rengat temboknya, rengat. Wa kharaja minhu hayawanun, maka keluar dari dalam, oh ya, keluar dari dalam itu hewan. Keluar dari dalam itu hewan. Sami'un, bisa denger lah gitu hewannya. Basirun, bisa ngelihat. Du syaklin hasarin, punya bentuk yang indah. Wasautin malihin, dan suara yang merdu. Burung, jamaah burung itu, burung kan betelor ya, telurnya udah tahu aja lagi, asal sekian bulan itu telur pecah, kagak taunya di dalam ada anak burung. Ada anak burung. Lagi kapan prosesnya itu? Ya udah bikin cetek aja ilmu kita dah. Prosesnya bagaimana itu ya? Burung apa jadi anak burung? Mau bunyi lagi. Bunyinya cakep tuh anak burung. Yakni bidzalika al-bidota, yang ia maksud dengan demikian itu adalah telur. Idza kharaja minha dajajatu, apabila keluar dari dalam telur itu ayam, keluarnya ayam. Rasul pernah ngeliat nggak telur ayam yang mecahin siapa? Hah? Pecah sendiri? Kagak ada, masa pecah sendiri sih? Iya. Udah lagi itu timingnya pas banget lagi timingnya. Iya, itu telur dia pecah, timingnya pas banget. Itiknya emang udah jadi gitu, pecah. Itu anak itik burung ya ayam. Coba siapa yang nyuruh keluar? Dari dalam apa? Telur. Itu dia. Hah? Oh, itu mah jangan tanya deh Ustaz. Kalau kalau makainya ayat, tulijul laila bin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal. Iya, kalau pakai ayat mah yang hidup keluar dari yang mati, berarti ayam keluar dari telur. Ditanya lagi, telur dari mana? Iya. Kalau pakai konteksnya ayat. Itu mah jangan ditanya deh Ustaz, nggak ada habisnya. Apa namanya, daur itu daur. Muter-muter di situ aja. Wasu'ila Abu Nuwas anzalikana, nanti baru kita
kita baca tanggapan orang sastrawan. Kalau tadi itu tanggapan pakar. Imam Syafi'i pakar, Muhammad Hambal pakar, ilmuwan, gitu ya, ulama. Nanti kita lihat pendapat para sastrawan, diantaranya Abu Nuwas, ya. Nawas apa Nuwas? Kita manggilnya apa? Sini mah kita kapranya Nawas. Padahal aslinya mah Nuwas.